Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan di tengah-tengah persekutuan kaum pria Gereja Kibai Jemaat Sangatta. Kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan menaungi kehidupan kita dalam berbagai pergumulan hidup, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita masing-masing. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya mengajak kita bersama-sama untuk bersekutu, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk menyanyi dari satu pujian, nyanyian kemenangan iman nomor 87, berkat yang tentu Tuhan memberi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hati teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang bertahta dalam kemuliaan surga. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan bahwa ada waktu Tuhan beri bagi kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu ini boleh kami pahami dan kami aplikasikan di dalam seluruh langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah setia untuk membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Saya pilih dari Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur 25 ayat 10 sampai 14, firman Tuhan saya bacakan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin atas firman Tuhan.
Bagian firman Tuhan pada kesempatan ini kita akan renungkan di bawah satu tema, yaitu Allah sumber kebahagiaan. Allah sumber kebahagiaan, atau kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bertolak dari ayat 13 yang mengatakan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya, ada satu kisah seorang anak kecil yang memiliki impian yang begitu luar biasa, yang memiliki cita-cita yang begitu tinggi, yang memiliki keinginan di dalam kehidupannya. Ya, dia bercita-cita bahwa satu waktu dia akan menjadi orang yang sukses. Suatu saat dia akan menjadi orang yang memiliki harta yang melimpah. Ya, supaya dia bisa menikmati kebahagiaan di dalam kehidupannya. Apa yang dia inginkan, dia bisa miliki semuanya dengan kekayaan yang dia miliki. Itu yang menjadi keinginan, itu yang menjadi harapannya di masa yang akan datang ketika dia menjadi besar nanti. Ya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia dewasa, ketika dia mendapatkan semuanya, justru dengan harta yang melimpah, dia merasa bahwa ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak hambatan dan tantangan yang dia temui. Ya. Ada begitu banyak pergumulan yang dialami di dalam kehidupannya, sehingga dia mengambil satu kesimpulan bahwa harta yang dia miliki tidak menjamin untuk dia merasakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini, ya, mengatakan bahwa tidak ada kebahagiaan sejati di dalam dunia ini. Kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia itu hanya bersifat sementara, itu hanya bersifat semu di dalam kehidupan manusia. Ya. Orang seringkali mengukur kebahagiaan itu dari sedikit banyaknya harta yang dimiliki, ya, dari kedudukan, dari popularitas, dan lain-lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya bahwa semua itu tidak menjamin seseorang untuk memperoleh kebahagiaan. Ya. Mungkin seringkali kita melihat di lingkungan atau di kalangan para public figure, ya, yang kadang mereka frustasi, bahkan yang kadang mereka mencoba bunuh diri, ya, lari kepada hal-hal yang tidak benar, terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena merasakan kehampaan dalam kehidupannya. Padahal dari segi materi, dari segi popularitas mereka sudah dapatkan, mereka sudah miliki di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sumber kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Ya. Sumber kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Lalu apa yang menyebabkan manusia kehilangan kebahagiaan? Ya. Faktor penyebab manusia kehilangan kebahagiaan adalah dosa. Oleh karena dosa dan pelanggaran, ya, manusia itu diusir. Manusia pertama, Adam dan Hawa, diusir dari Taman Eden sehingga kehilangan kebahagiaan. Akibatnya, sebagai upaya yang dilakukan manusia agar mendapat kebahagiaan itu kembali, meskipun ya cara yang ditempuh tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi semakin manusia berusaha, ya, dengan kekuatannya sendiri, semakin mereka terjebak di dalam tipu daya muslihat iblis, ya, yang hanya menawarkan kebahagiaan yang semu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dunia dengan semua kemewahannya,
rupanya menjadi umpan empuk bagi setiap orang yang haus akan kebahagiaan. Banyak orang terlena dan semakin jauh dari sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Pemazmur berkata di dalam pembacaan kita, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Kalau kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan, kalau kebahagiaan hanya kita dapatkan di dalam Tuhan, ngapain kita cari ke tempat lain? Alkitab atau firman yang kita baca pada saat ini menuntun kita untuk hidup takut akan Tuhan. Ya. Untuk hidup takut akan Tuhan. Ayat 12 katakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menuntun perjalanan kehidupannya. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menyertai kehidupannya. Sehingga di dalam ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Ya. Akan menetap di dalam kebahagiaan. Bahkan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ini salah satu faktor ketika kita hidup takut kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjamin kebahagiaan kehidupan kita. Ya. Itu yang pertama, bahwa takut akan Tuhan. Satu syarat bahwa untuk kita menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Meskipun selalu banyak pergumulan, selalu banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah menjamin bahwa kita akan menikmati kebahagiaan itu di dalam kehidupan ini. Ya. Ayat 10 firman Tuhan katakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatannya. Kesetiaan Tuhan akan tetap menyertai orang hidup yang takut akan Tuhan. Ya. Orang yang berpegang kepada perjanjiannya, orang yang berpegang kepada perintahnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perikop pasal 25 ini, ya, mengisahkan bagaimana Daud memohon perlindungan dari Tuhan. Di mana Daud membutuhkan tempat yang aman untuk berlindung kepada Tuhan. Ya, sehingga dia datang berseru kepada Tuhan. Daud katakan, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Orang yang takut akan Tuhan akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan mengatakan, Tuhan, lihat sengsaraku dan ampunilah semua pelanggaranku. Ya. Ini yang diserukan oleh Daud dalam kehidupannya ketika dia mencari kebahagiaan. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan menikmati kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan itu? Yaitu berpegang pada perjanjian Tuhan dan peringatan-peringatannya. Untuk mendapatkan menikmati kebahagiaan yang kekal di dalam kehidupan kita, kita harus hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bukan hidup sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Itu yang kedua. Bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan yang hanya ada dalam Tuhan, ya, kita harus hidup
di dalam perjanjian dan peringatan Tuhan. Yang ketiga, kebahagiaan hanya ada dalam Tuhan. Untuk memperoleh kebahagiaan itu, Tuhan katakan bahwa orang yang bergaul karib dengan Tuhan, ya, Tuhan akan menyertai kehidupan mereka. Ayat 14 katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Memiliki hubungan yang dekat, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita hidup intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan setiap peluang di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyimak, kalau kita merenungkan di dalam Mazmur pasal 1, ya, menjadi satu kesimpulan di dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hubungan yang karib dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, sekali-kali tidak akan membuat kita untuk berjalan di jalan orang fasik. Karena kedekatan kita dengan Tuhan, maka kita akan menjaga hubungan itu. Karena kedekatan kita dengan Tuhan, kita akan menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita, dan akan terus memperbaiki hubungan itu sampai akhirnya. Satu kebahagiaan di dalam kehidupan kita ketika kita mampu untuk terus mempertahankan hubungan baik kita bersama dengan Tuhan. Sumber kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Dan dapatkan itu, miliki itu di dalam kehidupanmu. Dengan cara hidup takut akan Tuhan, ya, melakukan kehendaknya, dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan bahwa perlindungan dan kesetiaan-Mu kami nikmati di dalam kehidupan kami. Kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan seluruh rekan-rekan yang ada di tengah-tengah persekutuan ini. Kiranya Tuhan akan menopang dan menaungi kehidupan kami bersama. Bahwa menjalani kehidupan ini silih berganti, tantangan hidup kami temui di dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah di dalam kehidupan kami mau terus berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan yang hanya ada di dalam Kristus di dalam kehidupan kami. Dengan cara hidup takut kepada Tuhan, dengan cara hidup melakukan kehendak Tuhan, dan dengan cara hidup memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, tolonglah kami di tengah-tengah persekutuan ini, supaya kami senantiasa bergandengan tangan bersama-sama untuk melayani Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami datang berdoa, kiranya Tuhan memberkati pengurus yang ada, supaya dapat memikirkan akan persekutuan kami di masa-masa yang akan datang. Dan biarlah persekutuan ini akan terus mengalami kemajuan. Kami datang berdoa ya Tuhan, mendoakan hamba-hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Biarlah Tuhan menopang kami semua. Tuhan akan memampukan kami dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga kami mampu untuk berdiri menjadi kepala-kepala keluarga yang senantiasa bertanggung jawab, menuntun setiap anggota keluarga kami untuk senantiasa hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami datang berdoa kepada-Mu Bapa di surga,
mendoakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dalam proses pemulihan mereka. Kami terus berdoa buat Bapak Seta Rapang, orang tua kami Bapak Yakub Lakudu, Bapak Fitra Rante, Bapak Cornelius Pangloli. Dari istimewa buat hambang Bapak Pendeta Joni Jaba yang tadi malam dirujuk ke Makassar. Bahkan jikalau masih ada saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan sakit, Tuhan menjamah dan memulihkan keberadaan mereka, terlebih kuatkan dan teguhkan di dalam iman, agar mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah aktivitas kami setiap hari, meskipun kami masih berada di tengah-tengah pandemi virus corona, tetapi biarlah tidak akan mematahkan pengharapan kami di hadapan Tuhan. Kami mau terus berharap kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan akan tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia di dalam Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Mampukan kami untuk senantiasa berjalan dalam dunia ini. Selalu ada kebahagiaan karena Tuhan, sumber kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu di dalam sepanjang kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, mendoakan setiap kami yang ada di tengah-tengah persekutuan ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami senantiasa hidup takut akan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami mohon kepadamu biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, dan oleh tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menggembalakan, akan menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.